Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kaisar dari kelas 10 IPA 4, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Sebelum kita membahas bahaya narkoba, kita harus tahu lebih dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Nah, yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu candu, kokain, dan ganja, baik murni maupun bentuk campuran. Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang artinya obat bius. Cara kerjanya yaitu mempengaruhi susunan staf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis golongan ini kurang lebih dari 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dan yang terakhir adalah golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis, narkotika jenis semi-sintetis, dan narkotika jenis alami. Yang pertama adalah narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang kedua ada narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Selanjutnya ada narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan tentunya. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Setelah narkotika, ada pun psikotropika. Psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkotika. Psikotropika merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia, mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Jenis-jenis dari psikotropika adalah ekstasi atau inex, demerol, speed, angel dust, sabu-sabu. Setelah kita membahas apa itu narkoba, selanjutnya kita akan membahas bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis, kelaminan, dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah dehidrasi,
halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, dan kematian. Setelah kita mengetahui bahaya dari narkoba, selanjutnya kita akan membahas cara mencegah penggunaan narkoba di usia remaja. Yang pertama ada menjauhi atau jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika atau narkoba, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua ada mengetahui akan berbagai macam dampak buruk dari narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita. Selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahguna narkoba, apalagi bagi peredar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam. Bersantai dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga, itu juga bisa menjadi cara kita mencegah penggunaan narkoba. Yang terakhir, bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan perlarian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak pada narkoba.